Oke, selamat datang kembali ya kelompok pencapir kelas Sabtu. Pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik ya. Jadi di hari ini kita akan bahas sesuatu yang banyak menjadi fenomena akhir-akhir ini di Indonesia kali ya. Ya, atau at least di Jakarta dalam beberapa waktu terakhir. Kemarin ini kita udah pernah bahas topik ini secara general, ya. Jadi ada big picture-nya, apaan sih ini? Nah, kita akan menajamkan lagi topik yang akan kita bahas dengan lebih spesifik di saat ini. Nah, karena banyak banget nih mungkin tertarik juga dan pengen tahu lebih dalam mengenai ini. So, kita hari ini akan bahas mengenai sepeda dan spesifiknya kita akan bahas mengenai sepeda road bike. Ya, dan inilah yang akan kita bahas dengan sangat mendalam pada hari ini. Nah, karena kita bahas sesuatu yang harus gitu ya. Harus gitu. Biar orang tuh kaget dulu. Kaget. Nah, kita tuh ya hari ini kedatangan special guest ya, ada seorang road bike enthusiast. Ya. Nah, kita sambut dulu dong. Mas Eki Arnanda. Yeay. Hai Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Apa kabar Ki? Kang Ebin, baik alhamdulillah. Sudah sepedaan hari ini? Pertanyaannya mestinya hari ini rame banget. Saya jangan sepedaan. Pertanyaannya mestinya sudah Kang Raki Kang Ebin beli sepeda? Iya. Jadi pertanyaan pertama dulu. Oke. Ki, yes. Eki, terima kasih banyak nih udah datang ya di hari ini. Kita senang banget soalnya mungkin udah keseharian ya gue kalau misalnya hari Sabtu tuh hari Minggu pagi ya. Minggu pagi itu pasti area-area jalan-jalan utama di Jakarta ini terutama ya. Saya kira mungkin juga di kota-kota besar ya mainly ya. Di mana-mana. Di mana-mana Jakarta ini itu akan penuh dengan sepeda ya, dan banyak beberapa teman-teman gue memang juga specifically pakai road bike gitu. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol nih sama Eki terutama mengenai si road bike ini. Nah, Eki mungkin boleh cerita dulu nggak Ki mengenai ini si fenomenanya ini tuh apa sih ini? Kenapa kayak misalnya yang kelihatan tuh si road bike itu seperti kayak gimana? Terus what's actually happening nih di scene sepeda di Jakarta dan di kota-kota besar di Indonesia ini? Iya. Turun Kang Ebin, Kang Raki. Jadi road bike ini sebenarnya kalau ditanya se-happening apa hari ini masuk berita. Coba lihat postingan-postingan teman-teman Kang Raki, teman-teman Kang Ebin, berapa orang sih yang sekarang sepedahan gitu. Jadi memang selama pandemi ini agak-agak anomali terutama di Indonesia. Orang malah jadi tambah ramai sepedaan gitu ya, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan gitu ya. Karena katanya risiko penularan di ruang terbuka itu minim gitu. Itu yang jadi pegangan sebenarnya. Jadi kita sepedahan aja gitu. Tapi tetap kalau misalnya rame banget juga ya bahaya juga tetap. Kemudian yang sepedahan itu kalau misalnya kita lihat di jalan-jalan protokol ya, tadi yang Kang Egin bilang ya, Sudirman. Atau kalau Bintaro tuh Boulevard Bintaro. BSD itu juga protokol, Ki. Protokol. Itu protokol juga. Iya. Jalan protokol juga di Tangsel. Protokol di Tangsel dan di BSD itu. Maksudnya protokol buat kita pesepeda gitu. Karena itu ada loop-nya gitu kan. Loop tuh apa sih Ki maksudnya? Loop itu muter sebenarnya. Jadi muter itu nggak benar-benar bentuk ring gitu enggak. Jadi kalau misalnya kayak kita di Dalkot itu kita dari Gatsu ke arah MPR DPR, belok Palmerah,
naik jembatan TVRI, kemudian kita turun lagi ke Gatsu, ke Kuningan, ke Menteng, balik lagi ke Sudirman, itu satu loop. Penting nih, wow. penting nih. Jadi gitu ya. Terus loop yang paling hits itu. Jadi loop di situ tuh namanya kayak Jakarta Fashion Week versi pandemi. Maksudnya Kenapa gimana Jakarta Fashion Week? Kayaknya di Jakarta itu orang-orang tuh pada unjuk pakai sepeda apa, pakai setelannya apa, aparelnya gitu kan. Jadi di situ tuh bener-bener kayak catwalk gitu. Bahkan nanti kita bahas ada fenomena lain lagi nih. Selain road bike-nya, ada fenomena yang menangkap momen itu gitu. Ada fotografer-fotografer, makanya namanya bener-bener jadi kayak Jakarta Fashion Week dengan ada catwalk-nya gitu. Catwalk-nya itu tanjakan-tanjakan. Jadi ketika pesepeda itu nanjak, mukanya kan wah. Capek. Lagi terengah-engah ya itu. Lagi terengah-engah atau bahkan bisa senyum gitu kan. Bisa senyum kemudian cepret. Nanti kayak kebun binatang, fotonya di Google Drive cari gitu kan. Bayar kalau memang suka. Itu kayaknya menunjukkan ininya ya, tingkat kemampuannya juga ya. Kalau terengah-engah nih berarti masih newbie nih. Karena mereka tahu gitu kemampuan orang-orang itu, mereka tuh kan bisa Tokopedia gitu, berapa sih harga-harga yang dipakai sama orang-orang ini gitu kan, berapa sih sepedanya, mereka bisa lihat semua, Tokopedia open, gitu kan, mau lihat apa aja ada di situ gitu, atau Bukalapak lah atau apalah gitu kan, seperti itu. Jadi bukan hanya not only sport ya, kalau misalnya dari ininya kelihatannya ini juga menampilkan fashion dari sports tersebut. Nice, Jakarta Fashion Week, karena kalau setiap weekend itu fashionnya gila-gilaan, tapi kalau weekdays tetap ada, tapi pamernya kekuatan kalau itu, karena sepi kan, seberapa cepat gitu kan, seberapa jauh gitu kan, nggak ngantor kan, luar biasa. Mangkir. Kekuatan ini maksudnya kekuatan menghadapi bos gitu ya kali ya. Sepowerful apa Anda? Sepowerful apa Anda buat alasan. Nice. Mas Eki, kalau misalnya si loop itu ya, karena kan udah banyak yang pakai, mungkin banyak yang pengen tahu juga nih para klom pencapir ya, kelas Sabtu itu menyebutkan ininya para pendengarnya adalah klom pencapir. How safe it is sih sebenarnya kalau untuk terutama ini si loop itu? Biasanya karena sekarang dipakai, karena sekarang kan mungkin nggak ada Car Free Day ya kalau ketika pandemi. So itu apakah cukup sepi atau apa gitu? Oke, dibilang sepi enggak, karena enggak Car Free Day. Dan dibilang safe apa enggak, untuk ukuran jalan di Jakarta, itu terhitung safe sebenarnya. Dan kayaknya sekarang itu udah ada saling pengertian gitu, antara pesepeda dengan kendaraan bermotor. Biasanya kalau yang adalah pasti anomali kayak motor yang buru-buru gitu kan, atau mobil yang buru-buru, atau tiba-tiba dia mau keluar gedung ngelihat ada barisan sepeda, ada kali 40-50 sepeda ngejejer gitu, ngapain orang-orang berjejer, kenapa nggak bisa jaga jarak apa ya, cuman itu ada alasannya, semuanya ada penjelasannya gitu. Dan seberapa safe, insya Allah safe. Jalurnya, jalannya juga bagus, adalah sedikit lubang, dan kalau road bike itu kan bannya kecil ya, tipis. Benar. Jadi kalau misalnya kena lubang tuh agak sensitif gitu. Tapi orang-orang yang biasanya bersepeda dengan cara berbaris itu adalah orang-orang yang terlatih. Orang-orang terlatih karena dia jaga jarak sama di depan itu cuman satu ban doang. Jadi kalau misalnya ada apa-apa di depannya, dia handlingnya harus bagus banget. Gitu. Jadi kalau misalnya belum ready, jangan, daripada nanti nyelakain yang belakang-belakangnya. Iya. Sama kalau lagi banyak pikiran juga harus hati-hati tuh ya. No. Iya kan, dia habis putusin pacarnya gitu misalkan. Bahaya banget itu di tengah-tengah. Iya, lo kalau jangan sepedaan dulu ya, kan banyak pikiran. Lari aja sambil lari. Gitu. Jangan sepedaan kalian. Oke. Oh, menarik juga ya itu ya. Jadi sekarang ini bisa disebut sebagai
Jakarta Fashion Week ya ini. Jakarta Fashion Week. Nah, yang mungkin kita pengen ini juga adalah yang kemarin tadi kan pengen kita ngobrol untuk lebih kita pengen tahu lebih mendalam itu adalah kenapa road bike? Kan kenapa kan sekarang banyak nih ya model ada sepeda lipat, terus udah gitu ada ya yang downhill lah, terus udah gitu. Terus road bike itu kenapa nih? Mungkin dari personal reason-nya Eki sendiri gimana nih, Mas Eki ini kenapa nih road bike? Oke, kenapa road bike ya? Sebenarnya menarik nih kalau ditanya kenapa road bike. Karena kalau sepeda yang lain gitu ya, sepeda lipat gitu, itu memang peruntukannya itu untuk compact sebenarnya. Kalau kita naik komuter gitu kan, atau naik KRL atau apa gitu, bisa lah dibawa. Tapi nggak tahu deh, Jakarta masih ramah nggak orang-orang kalau misalnya kita bawa sepeda lipat gitu, apalagi KRL ya. Memang tapi itu kebutuhannya untuk compact. Nah, kalau misalnya MTB sama downhill tadi yang dibilang sama Kang Ebin, ya memang judulnya udah mountain bike gitu. Jadi di mountain gitu. Kalau misalnya di jalan, ya jadinya nggak cepet. Tapi MTB itu paling enak. MTB itu bannya paling tebal. Nah, jadi dia kalau misalnya ada lubang-lubang dikit, dia nggak terlalu bermasalah. Bisa dilabras. Labras aja. Nah, kalau road bike ini sebenarnya sepeda yang paling manja. Jadi kalau misalnya rumahnya di jalan yang sorry nih agak berlubang gitu ya, atau agak hilly gitu kan, itu sepedanya biasanya bawa pakai mobil gitu. Loading di mana gitu, di SCBD atau di Senayan gitu, sepedanya diturunin, dirakit gitu. Dan biasanya anak-anak road bike ini tim bangun pagi nih kita bilangnya. Jadi orang-orang tuh subuh-subuh gitu kan, ya di subuh gitu kan, sholat subuh tuh ya langsung gitu, pergi aja ngacir udah. Jadi jam 6 itu udah pada mulai itu biasanya, jam 6 tuh udah rolling. Jam 5.45 baru kumpul. Nah, specific reason nggak, Ki? Kenapa? Maksudnya kenapa itu sangat pagi? Karena memang lebih sepi atau? Iya, karena memang sebenarnya lebih sepi dan lebih enak gitu. Kalau misalnya, saya punya sepeda lipat juga. Kalau misalnya janjian sama anak-anak sepeda lipat itu biasanya baru mulai jam 6:30 gitu, atau jam 7 gitu. Terus biasanya end up itu di tempat yang tempat makan gitu. Dan makannya itu makan kenyang gitu. Wah, habis makan kenyang balik lagi itu aduh perut udah berat gitu. Kalau misalnya road bike tuh biasanya kita bukannya kita nggak suka makan, kita juga makannya parah gitu. Tapi once kita goes gitu, kita push sampai threshold gitu, itu kita udah sampai nggak selera makan gitu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya apa tuh paling kayak cemilan gitu, atau biasanya ngopi gitu. Dan satu yang saya suka dari komunitas road bike itu jarang yang ngerokok. Kalau jadi kalau misalnya stop nih gitu kan, ya udah ngapain gitu, foto-foto ngobrol ya biasalah gitu. Tapi biasanya tuh pada doyan kopi juga gitu. Jadi kayak wah cocok aja gitu kan. Jadi ya road bike di Jakarta seperti itu. Terus kenapa spesifik road bike? Road bike ini kadang-kadang belakangan tuh suka dibilang kayak, wah ini kayak penguasa jalan gitu. Karena sepedahan gerombolan ngapain sih kalian nggak bisa misah-misah apa? Nah, itu yang seru. Jadi kalau kita lihat Grand Tour itu di dunia cuma ada 3. Ada Tour de France di Prancis, kemudian ada La Vuelta di Spanyol, kemudian ada Giro di Italia, ya di Italia. Nah, Grand itu Tour adalah 3 yang the biggest di dunia di ini. Dunia. Ya, cuman 3. Dan 3 itu kenapa dibilang grand? Karena itu rangkaian 21 etape. 21 etape itu 21 hari mereka sepedahan. Satu harinya tuh kayak 100 kilo, 180, 150. Dan mereka hanya istirahat 2 hari di antara 21 etape itu. Jadi biasanya setiap hari? Setiap hari. Luar biasa juga ya. Gue 150,
selesai, tidur, bangun lagi besok 180, tidur besok 200, pokoknya total jaraknya Gila. 3.500 kilometer. Itu makanya dia dibilang Grand Tour. Gue tertarik ini aja ya, misalnya ya rata-rata kalau misalnya world class kayak gitu, walaupun mungkin beda-beda, tapi average mereka tuh misalnya kayak 180 kilo, 150 kilo itu berapa lama ya? Oke, berapa lama? Nah, itu yang menarik. Sebenarnya kalau misalnya mereka gue sendiri, itu mereka lama banget dan mereka udah habis duluan karena mereka ketebas angin gitu. Jadi threshold mereka kena. Nah, makanya kalau Grand Tour itu dia satu tim itu 8 pesepeda. Wah, itu dengan berbagai macam strategi gimana caranya bisa finish gitu. Dan ditanya berapa lama? Bisa 3 jam, bisa 5 jam, bisa 6 jam tergantung. Jadi ada etape yang flat. Oke. Ada etape yang hilly. Hilly itu ya naik turun dikit. Bukit-bukit. Ada etape yang mountain. Jadi itu naik gunung. Literally naik gunung. Jadi di situ tuh mereka tuh berapa kilo gitu nanjak. Kemudian itu mereka udah ganti-ganti kadang-kadang panas, hujan. Wah, udah gimana lah, udah parah banget itu. Gitu, dan mereka tuh benar-benar kerja sama tim. Penting banget. Dan road bike ini yang menariknya, kalau kita lihat Grand Tour itu, kalau kita bisa lihat yang saya coba tampilkan, itu ada yang pakai jersey kuning, ada polkadot, ada hijau, ada yang white, full white. Putih. Itu bukan jersey tim, ya itu lambangnya lambang tim. Sky itu tim, Sunweb itu tim, Myselton Scott itu tim. Tapi kenapa kuning? Kuning itu menandakan dia Kapokalista sementara gitu. Apa tuh Kapokalista? Jadi dia kayak pemenang sementara. Jadi kalau akumulasi nilainya itu klasmen sementara dia yang paling tinggi gitu. Iya, gitu. Jadi misalnya di satu tim nih, tim Ineos gitu, tim yang pakai baju hitam itu tiba-tiba salah satu anggotanya itu menang gitu kan. Dia menyelesaikan etape dengan cepat gitu. Paling cepat. Dia sementara pakai kuning, terus aja. Dia bisa nggak bertahan sampai terakhir. Nah, gitu. Jadi baju kuning itu adalah overall winner namanya. Nice. Kemudian kalau pakai yang hijau itu sprinter. Jadi di titik tertentu itu ada tuh saatnya mereka sprint. Gitu. Dalam satu etape ada bagian sesuatu bagian yang digunakan untuk sprint. Oke. Jadi yang baju hijau. Kemudian yang polkadot itu King of Mountain. Jadi jago nanjak. Ada titik nanjak, itu dia bisa nanjaknya paling cepat, itu dapat jersey warna itu. Nah, kalau misalnya yang putih itu pemain muda terbaik. Nah, jadi kalau misalnya dia first attempt gitu kan, atau misalnya dia di bawah 25 tahun gitu. Kalau misalnya dia perolehan waktunya lebih baik daripada yang muda-muda lainnya, dia dapat jersey putih. Artinya apa? Ini potensial winner nih, potensial kuning ke depannya. Kayak begitu. Nah, kenapa saya ambil yang gambar lama? Karena 2020 Tour de France itu 3 jersey diambil oleh 1 orang. Siapa sekarang jagoannya, Ki? Siapa sekarang? Tadej Pogacar. Jadi Tadej Pogacar itu Tour de France, dia 3 jersey dia sabet gitu. Jadi nanjak jago, cepet jago, sprint oke. Kenapa? Ya berarti kalau 3-3-nya kan dia sprint bagus, nanjak bagus, terus overall winner dia juga gitu. Iya, tapi dia cuma lepas jersey hijaunya. Tapi jersey polkadot, jersey putih sama kuning diambil 3-3-nya. Gila. Jadi itu makanya kemarin tuh diselidik ini doping nggak nih orang nih? Karena dia nggak didukung sama tim gitu. Dia ngekor tim orang gitu. Tapi ternyata nggak doping kok. Luar biasa. Kan ada cerita Lance Armstrong. Beberapa tahun lalu lah pesepeda hebat ternyata doping ya beberapa kali juara. Nah kalau ini nggak ternyata. Nah jadi karena memang mainnya tim, jadi road bike itu tuh musuh utama itu cuma satu, angin. Jadi angin itu tuh yang kita siasati dengan cara berbaris.
Jadi orang yang paling depan itu orang yang paling kuat endurance-nya. Tapi biasanya jagoan itu ada di tengah, nggak paling depan. Jadi jagoan tuh bukan berarti dia mulai, wah paling depan gitu. Enggak, itu capek sendiri nanti. Kecapean sendiri, abis napasnya. Nah, makanya yang di depan itu biasanya tukang tarik, itu paling kuat itu. Kemudian yang kedua paling depan, itu adalah yang siap menggantikan paling depan kalau yang paling depan capek. Dan yang paling belakang itu anak bawang. Karena paling ringan. Jadi kecepatannya dapat, powernya nggak kayak yang di depan. Jadi itu alasannya kita berbaris-baris. Bukan berarti kita nyombong bajunya sama semua. Itu sepedanya, wah ini sepedanya Sarga Avanza nih kan berapa kali bilang kan, wah ini wah gitu-gitu lah. Padahal enggak, karena kita menyiasati musuh yang namanya angin. Gitu. Oke. Itu sih tentang kenapa berbaris. Dan Grand Tour itu ya bukan berarti kita so-soan atlet gitu ikut-ikutan ke Grand Tour, bukan. Karena memang yang namanya main road bike itu seperti itu, berbaris supaya bisa mencapai jarak 100 kilo, 150 gitu sih. Jadi memang pakai kayak gitu ya. Ki, kalau road bike bedanya sama sepeda balap atau road bike itu sepeda balap ya? Road bike itu sepeda balap. Nah, menariknya road bike ini ada tipe-tipenya nih. Tapi ini asik nih. Indonesian bike, US bike, Europe bike, Taiwan bike. Penting nih. Sebelum masuk ke suka lihat nih soalnya nama-namanya ya. Gimana? Iya, sebelum masuk tipe-tipenya ini kita liatin dulu nih, Indonesia tuh ternyata sekarang punya juga loh sepeda balap yang keren-keren. Polygon, siapa sih yang nggak kenal Polygon gitu kan? Polygon udah dari dulu. Nah, Polygon itu ini yang kanan atas, kemudian yang kiri atas itu United. Jenisnya United Sterling. Kemudian paling kanan itu Polygon 108. Itu kemudian yang tengah yang menarik nih. Pernah lihat nggak Kang Raki, Kang Ebin, tengah nih apa sih? Tengah atas. Nggak pernah. Nah, tapi tahu Dahlan Iskan ya? Tahu. Nah, ini punya anaknya. Jadi mereknya Wednesday. Ini lokal nih. Lokal, tapi dibuatnya frame-nya itu UCI approved. Jadi kualitasnya sama kayak kualitas frame sepeda-sepeda Eropa. Wow, keren dong ya. Keren dong ya. Jadi sebagai bayangan nih, Polygon yang paling kanan itu kira-kira harganya 20 jutaan. Ini yang ininya paling paling tingginya speknya. Kirain paling murah. Ini belum paling tinggi, tapi paling barunya yang ini. Ini belum paling tinggi ya. Sterling namanya itu. Frame only juga ya belasan lah kalau sekitar frame gitu. only. Sorry, Ki, yang tadi disebutkan itu adalah frame only berarti yang sekitar. Polygon itu full bike. Full bike. Kalau Sterling ini kalau full bike kayak begitu tuh 75. United ini. Apa sih frame? Apa sih full bike itu? Dan kalau frame itu disebut frame tuh yang mananya aja gitu? Jadi kalau misalnya road bike itu, kalau di Eropa banyak tuh jualannya itu frame only. Nah, sama kayak sepeda Wednesday punya Azrul Ananda. Anaknya Dahlan Iskan itu ya dia jualnya frame only. Tapi kalau Polygon dia jualnya full bike. Jadi nanti kalau misalnya yang pertama kali beli enakan ngerakit atau langsung full bike ya, full bike aja. Nanti kalau ngerakit nanti mahal jadinya. Itu sama kayak kita ke McD tuh beli French fries sama apa namanya? Iya, misalnya burger gitu. Kalau misalnya ala carte mahal, kalau paket murah gitu. Langsung aja paket hematnya ya langsung ya gitu. Atau paket nasi. Apa Polygon. Kids meal ya. Kids meal. Caki. Yang di atas sengaja nih ditaruh Indonesian bike karena memang kita harus bangga lah sama produk. Iya, betul. Kualitasnya nggak kalah. Sekarang tuh keren banget. Keren ya.
apalagi itu Wednesday manufactured berarti di kita cuma approved oleh standarnya Europe standard gitu-gitu ya. Jadi ya kayak ada Polygon dan UCI United juga. namanya. Kenapa? UCI itu kayak IAI-nya lah atau kayak apa ya. Jadi Iya. dia tuh nge-proof semua gitu, event, frame. Jadi dia punya standar semuanya gitu. Jadi kayak Si misalnya UCI sepeda ini, terlalu ringan gitu. Kan keren ya, mahal, harganya Iya. hampir 300 juta. Tapi UCI nggak approve. Kenapa? Ada weight limit gitu. Jadi nggak boleh di bawah 6,8 kilogram. Jadi sepeda ada tuh yang dikeluarin sama S-Works Specialized. Dia ngeluarin sepeda beratnya di bawah 6 kilo. Itu keren banget, harganya hampir 300 juta tapi nggak boleh dipakai kompetisi. Ini Kiki, yang buatan-buatan lokal ini udah dipakai di tur-tur besar tadi belum? Grand Tour belum, tapi World Tour udah. Jadi kan ada Grand Tour, ada World Tour. Iya. Jadi kalau misalnya World Tour itu biasanya kayak cuman 1 hari balap selesai. Itu udah boleh dipakai tuh? Iya, bisa. Ada yang dipakai tuh, Wednesday ini dipakai. Nice, keren. Jadi Wednesday ini kelasnya udah dunia juga gitu, tapi sampai Grand Tour itu belum. Bahkan kalau tahu sepeda merek Orbea gitu dari Spanyol nggak masuk. Look dari Prancis nggak masuk. Look itu Prancis itu yang masuk Lapierre. Kiki, jadi Ki, kalau orang-orang kayak lo gitu, si entusias road bike ini, kalau lo nonton Grand Tour, lu udah bisa tahu tuh dia naik sepeda apa tuh tahu gitu ya, dari lihat bentuknya. Jadi aja. Setiap tim tuh udah tahu. Udah tahu banget. Jadi kayak Peter Sagan kalau tahu ya, yang terkenal banget. Nggak tahu. Peter Sagan itu pakainya Specialized. Nah, Specialized itu yang di tengah tuh, S-Works. Nah, itu sama kayak sepedanya Sigi Wimala tuh, S-Works. Dan jadi ya harganya ya 200 dengan spek di tengah ini. S-Works itu dengan Specialized itu sama atau S-Works sama Specialized itu kayak Honda sama Harrier. Ya. Ada Lexus, ada Toyota gitu. Toyota sama ada Lexus, ada Toyota gitu kan. Oke. Nah, ya benar-benar Toyota sama Lexus. Benar. Asik juga ya ini ya berarti ya. Keren. Jadi ini semua harus di apa namanya yang meng-approve itu UCI namanya ya. Jadi frame-nya harus di-approve. Terus kalau misalnya ada track nih, di-approve nggak sama UCI? Terus ada event, di-approve nggak sama UCI? Jadi UCI itu yang ininya yang jadi si body yang standardize itu. Mungkin kalau kayak IT audit tuh seperti ISAKA ya. Iya ISAKA ya. IAI. ISAKA ada di mana-mana gitu. Ada di mana-mana ya. Udah sesuai ISAKA belum nih gitu. Ini nih. Raki nih mungkin jadi biar bisa lebih nyambung aja gitu. Lebih nyambung. Sebagai penggiat ISAKA ya. Sama 6 dosan. Oke. So itu yang di atas pertama adalah Indonesian Bike ya. Gitu. Jadi udah keren-keren dan dan Ki mungkin sekalian cerita sedikit aja juga ya Ki ya dari sini. Apa yang membuat dia tuh harganya bisa sampai 300 atau 200 itu what is actually karena kan range-nya tinggi banget ya. Ada sepeda yang mungkin kelihatannya untuk orang awam ini sama aja ya ngelihatnya ya. Saya lihat di mana itu misalnya di pasar rumput mirip juga nih. Kayak gini harganya tuh nggak sampai 5 juta misalnya atau ada yang 3 juta, tapi ada juga yang 3 juta. Apa yang membuat dia tuh jadi apa namanya jauh banget gitu. Gitu. Oke, pertama dia karbon. Jadi karbon ini adalah bahan yang dipakai sama pro cyclist. Jadi kalau kita lihat Grand Tour itu pakainya karbon. Gitu. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita lihat pembuatannya karbon bike, itu kayak kita nyusun tisu. Jadi lembaran karbon gitu disusun gitu terus dicetak gitu. Jadi benar-benar ini banget gitu, manual banget sampai sekarang. Dan karbon itu kuat ya? Nah, enggak. Kalau karbon itu memang dia ada risiko retak. Dan kalau misalnya retak selesai. Kalau misalnya kayak steel atau alloy, dia penyok.
Iya. Penyok atau ya bengkok lah atau bonyok dikit gitu. Tapi kalau karbon tuh retak ya. Tapi garansinya tuh replacement. Oh, jadi kalau retak ganti aja gitu ya. Tapi bukan karena kecelakaan ya. Maksudnya bukan karena penggunaan dari konsumen ya. Iya. Kemudian yang paling kanan tuh paling terkenal tuh Pinarello. Iya. Nah, ini Pinarello Dogma ini juga harganya luar biasa. Kemudian semua sepeda ini dibuatnya itu biasanya di Taiwan. Bahkan Specialized itu 51% sahamnya itu dimiliki oleh Merida dari Taiwan. Giant ini juga merek Taiwan. Jadi Taiwan itu dari zaman dulu buat sepeda sampai sekarang. Dan itu sepedanya keren-keren banget. Keren ya. Dan merek Taiwan yang bisa nyamain merek Amerika kayak S-World Trek. Sama Pinarello itu ya Giant ini. Giant ini luar biasa. Kualitasnya hebat. Bagus. Hebat banget. Gitu. Dan dia masuk Grand Tour. Gitu. Jadi di Taiwan dua merek Taiwan itu masuk Grand Tour, itu luar biasa. Apa aja? Giant sama apa? Merida. Merida. Giant sama Merida. Nah, paling banyak masuk Grand Tour itu merek dari Itali. Kalau tahu sepedanya Giselle, wah sepeda Giselle. De Rosa itu masuk tuh Grand Tour. Kemudian ini ada Pinarello. Federal gitu, Federal nggak Federal? Negara federal. Federal, tapi sekarang banyak loh yang reborn, dibuat lagi gitu, terus Federal dibangunin lagi, itu banyak. Itu keren. Gue suka lihat namanya apa? Cervelo. Apa? Karena ngelihatnya Luna Maya. Ketebak Bina. Dian Sastro. Ulan Guritno, ya. Cervelo itu merek Kanada. Itu juga keren. Cervelo juga harganya ya ampun-ampunan lah pokoknya. Tapi yang paling sekarang itu yang paling hits itu yang tengah, yang merah ini nih, S-Works ini nih. Teknologinya paling baru dan sekarang frame only itu 100 frame only ya. Frame only ya. Apalah, ada frame only lah, ada group set, ada wheel set, nanti ceritanya berikutnya. Tapi ya ini kira-kira seperti inilah Indonesian bike, US bike, Europe bike sama Taiwan bike. Taiwan tuh sebenarnya rule the world sebenarnya. Even Specialized dibuatnya di Taiwan. Trek juga ya. Ini gue jadi ini aja satu ya, mungkin sebelum masuk ke yang lebih detail lagi. Untuk pengendaranya dan ini kenapa dia itu milih misalnya kayak karbon? Kenapa harus karbon? Apakah karena apanya sih dia itu ya? Karena kekuatannya, keringanannya atau apa? Dan seorang pengemudi itu akan pastinya kan ada bedanya dong. Lu naik mobil yang kayak gimana gitu juga kan beda gitu. Gimana ya merasakan perbedaannya itu? Sebenarnya karbon itu adalah bahan yang paling rapuh tapi paling ringan dan dia punya tingkat rigidity, rigid banget istilah orang Indo bilang tuh rigid banget. Itu tinggi banget. Apa sih rigid? Kaku maksudnya. Jadi road bike itu semakin kaku semakin keren gitu. Dia semakin stiff gitu. Dia enak banget buat dipakai meluncur gitu. Jadi kenapa si karbon kan? Karena ya itu karbon itu stiff banget dan rigid banget. Makanya Grand Tour Pro Cyclist itu pakainya karbon. Gitu. Sebenarnya ada beberapa bahan ya. Ada aluminium, alloy istilahnya. Alloy itu dulu sebelum ada karbon ya dia leadernya. Karena ringan gitu. Tapi balik lagi ya, seringan-ringannya sepeda, orangnya juga, istilahnya kan sepeda tuh, aero banget gitu. Nah, tapi yang naik juga tetap harus aero nih. Jadi, ya orangnya juga harus mengurangi beratnya juga kan. Kalau sepeda tuh kurangin berat 2 kilo aja kita nambah berapa puluh juta nih. Kita sebelum beli sepeda, kita harus, itu dulu pertama nih, aero dulu. Lu udah merasa aero belum? Gimana, kita nggak aerodinamis kayaknya. Enggak. Itu ada jawabannya. Itu ada jawabannya. Ada jawabannya. Ada jawabannya. Oke. Ini bahan-bahannya ya. Nah, terus steel is real. Ada juga yang bahan besi dan banyak loh yang suka.
Jadi bahan Oh, besi. karena ada karakteristiknya sendiri-sendiri ya ininya Ada, tuh ya. dia ada karakteristiknya sendiri-sendiri. Besi ini paling bisa ngeredam getaran. Ternyata. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tes bike itu ya kita ngerasain sensasi sepeda besi, sepeda karbon itu beda-beda. Beda-beda. Oh, oke. Dan besi itu enak. Dan kalau misalnya ditanya bahan yang paling paling enak meredam getaran dan paling enak dipakai ya besi. Tapi besi punya limit ya. Dia korosi, harus dijaga. Karat. Kalau karbon dia nggak akan. Gitu. Jadi karbon juga ada kayak ininya ya, bukan usia ya. Jadi dia kalau besi kan ada usianya korosif, kalau ini dia bisa stay cukup lama juga ini artinya. Karbon iya bisa, dan karbon itu ada perawatannya sendiri, kayak misalnya tekanan yang diberikan kalau misalnya kita ngebaut-baut gitu, ngobleng-ngobleng gitu, nggak boleh ngasal. Nggak boleh terlalu keras. Nanti retak ya? Retak. Dia punya kuncinya sendiri, jadi bener-bener yang punya karbon tuh harus ngerti. Udah mahal, perawatannya ini. Manja ini memang ini ya, memang ya kayak mungkin kayak kendaraan lain ya. Semakin mahal, perawatannya juga semakin mahal juga, dan pakainya harus lebih hati-hati ya. Iya benar. Dan tapi karbon itu tuh kayak kain sebenarnya, dan macamnya banyak banget. Jadi ada kain ini, kain itu. Jadi kayak di tekstil aja, ada kain yang per meternya berapa gitu kan. Kain kafan gitu per meter berapa. Sama kain yang bener-bener silk banget gitu tuh sama-sama itu gitu. Sama-sama kain gitu. Sama-sama dipakai buat baju, tapi harganya luar biasa jauh gitu kan, sama kayak karbon. Karbon ada macam-macam. Jadi kalau misalnya ada poligon karbon, frame-nya 10 juta, sama S-Works karbon 100 juta, ini bedanya apa coba? Ternyata beda bahannya dan beda teknologinya, gitu. Oke. Dan ada nih jenis bahan yang butik, namanya bahan titanium. Nah, titanium itu jadi rigidnya karbon dapet, terus dia nggak retak juga, long lasting banget gitu, dan dia ringan juga. Nah, dan itu harga sepedanya itu, wah kalau titanium udah lebih ugal-ugalan lagi deh, namanya udah boutique bike, dan biasanya yang punya sepeda titanium itu om-om, yang udah wealthy gitu, yang udah mapan. Nah, kalau misalnya kayak kita nih masih muda gitu, pakai sepeda titanium, wah lu kayak om-om gitu, padahal bukan. Itu masalah selera aja. Oke. Karena titanium tuh mahal. Tapi titanium yang murah ada nggak? Ada. Titanium juga ada kelas-kelasnya. Si pro cyclist ada yang pakai juga titanium? Enggak. Kalau di event-event gede kayak gitu, pakainya karbon semua. Jadi ini memang untuk ini aja ya, beda aja ya ininya ya. Tapi makanya biasa orang-orang tuh kayak Azrul Ananda gitu, anaknya Dahlan Iskan tuh sepedanya dia punya semua jenis bahan dan semua tipe gitu. Jadi dia bisa ngerasain sensasi, dan itu memang beda-beda. Kalau Mas Eki sendiri ini lebih yang mana nih? Tendensinya ke arah mana, senengnya gitu kalau. Nah, ini yang menarik nih, lebih ke arah mananya nih. Sebenarnya kalau ditanya road bike itu mau pakai jenis apa, set dulu goals-nya tuh mau sepedahannya tuh ngapain gitu. Misal kayak salah satu teman kita yang udah tinggal di Bali ya, Mbak Aidi Halimanjaya, dia kan dulu alumni juga, kemudian dia triatlet. Kalau dia memang jelas tujuannya speed. Jadi sepeda yang cocok buat dia adalah sepeda yang speednya paling oke. Yang paling oke itu yang gimana? Yang aero. Nah, aero itu di samping sepedanya, posisinya juga dan orangnya juga. Jadi harus semua mendukung. Nah, sepeda yang paling nggak enak, yang paling nggak bersahabat dalam dalam bentuknya, kemudian positioningnya gitu, dan paling ngeri lah ngelihatnya gitu. Itu sepeda triathlon, TT bike, time trial. Time trial namanya. TT bike itu time trial bike. Jadi saya ngambil
brand track aja ya, karena dia yang paling komplit. Jadi di website gampang dicarinya. Jadi time trial bike itu ada range harganya juga. Dia memang nggak terlalu mahal. Ini mahal juga sih anyway, tapi paling nggak terlalu mahal di antara semua. Range ini ya, ini kan US ya. Karena jarang orang yang pakai time trial gitu. Karena time trial itu tuh kan brake-nya di bawah, shifternya di atas gini. Jadi tangannya itu harus di depan kayak begini. Jadi kalau mau ngerem susah banget begini. Karena memang sepeda time trial itu didesain untuk sendiri sebenarnya. Itu kalau suka ada di Olimpik itu time trial ya? Yang Olimpiade itu yang itu velodrome itu sepeda fiksi itu mah. Beda lagi ya. Jadi gearnya itu fix gitu, cuman satu. Itu justru sepeda fiksi ya, cuman mungkin bentuknya aja ya kayak gini. Gue suka lihatnya model agak mirip tapi bentuknya, tapi yang di velodrome kan? Iya velodrome betul. Ya kalau velodrome itu kecepatannya harus di atas 40 kalau nggak salah, kalau nggak jatuh. Jadi tenaganya harus ada dulu tuh. Nggak boleh capek di tengah jalan ya, oke. Nggak boleh. Kayak tong setan deh. Iya benar. Konsep tong setan itu. Benar. Oke. Ini time trial ya kalau ini ya. Time trial. Kemudian ada endurance bike. Nah sebenarnya kalau ditanya Kang Raki sama Kang Ebin kalau misalnya mau nyobain sepedahan, cobainlah sepeda yang endurance bike. Endurance bike itu secara postur kita akan dibuat jadi agak lebih tegang. Jadi nggak terlalu bermasalah gitu kan. Kalau misalnya kita disuruh nunduk banget, aduh sakit pinggang lah, bahunya nggak biasa. Iya. Ya untuk ini ya, untuk kita yang di umur 20s ini harus mulai hati-hati gitu. Kita bukan teenagers lagi ya. Iya. Jadi endurance bike. Jadi setiap merek tuh biasanya ada tanya mau sepeda apa, aero, endurance atau climbing, bentuknya hampir sama. At least kita tahu dulu. Oke. So, kemudian ada climbing bike. Nah, climbing bike ini adalah sepeda yang paling ringan. Gitu. Karena kalau kita mau naik itu kita dituntut untuk bisa menguasai sepeda. Bukan kita yang dikuasain sepeda. Guling nanti ke belakangan kalau misalnya kita yang dikuasain sepeda kita kegedean atau gimana gitu kan, atau terlalu berat gitu kan. Nah, itu climbing bike itu punya segmennya lagi. Kemudian yang terakhir itu aerobike. Jadi kalau trek itu namanya mirip-mirip. Domain, Emonda, Madon. Itu dibalik-balik aja tuh huruf-hurufnya. Domain, endurance. Emonda itu climbing, Madon itu iya. Benar juga. Iya. Nah, jadi aero itu dia reach-nya lebih panjang. Jadi kita dituntut untuk lebih tunduk sebenarnya. Gitu, supaya kita bisa nembus angin gitu. Kemudian yang bawah itu adalah turunannya endurance bike, jadi sepeda-sepeda yang bersahabat. Fitness bike, kemudian ada gravel bike. Nah ini menarik gravel bike. Apa sih gravel bike itu? Suka lihat-lihat, baca apa itu artinya? Gravel ya? Gravel bike itu adalah sepeda dengan geometri road bike, road bike endurance, tapi bannya lebih tebel. Jadi lebih bumpy kalau misalnya kena aspal yang agak-agak kasar. Kalau ada lubang itu terutama ada jalan-jalan Indonesia kebanyakan paving block gitu. Enak pakai gravel karena lebih mending ya. Gravel ini penjualannya di Amerika luar biasa karena di Amerika itu ternyata jalanan di pinggiran-pinggiran itu nggak kayak di Eropa. Kalau di Eropa itu kan mulus, makanya ada Tour de France. Giro d'Italia, jalannya bagus. Bahkan adiknya Andin, Diego Januar, itu kan dari Belanda ke Indonesia. Dan dia bilang di Eropa itu ada jalan khusus sepeda dan bagus banget gitu, sampai ke Turki. Iya. Dia kan dari Eropa sampai Jakarta kan ya, Diego Januar kalau nggak salah namanya. Benar. Dari Belanda ada lagu itu Everything in Between tuh, bisa ngeliat lah. Iya betul. Instagram aku follow tuh ya. Dan itu sepedanya itu sepeda gravel. Itu tuh yang kayak gitu namanya gravel ya? Iya, dia bawa apa namanya, bawa bekal banyak banget, bawa ban dalam, bawa pompa, bawa apa, lihat kan itu ceritanya gitu. Seru banget. Oke. Kemudian ada sepeda cyclocross. Yang terakhir sepeda cross country ini enak banget gitu, pakai flat bar.
Kalau drop bar kan mungkin orang belum terlalu terbiasa ya. Drop bar itu yang startnya bengkok begitu. Kenapa dibilang drop bar? Karena kita bisa drop ke bawah. Supaya kita lebih tunduk ngelawan angin. Kemudian rem sama shifternya itu disatuin. Makanya namanya brifter dia. Brake and shifter. Jadi yang dipegang di depan itu, jadi kita diam aja di situ, tangan tuh brake and shifternya di situ. Jadi handling kita dituntut untuk lebih stabil. Gitu sih. Dan kemudian kenapa dia bengkok? Karena yang namanya peletonan itu kan dempet-dempet ya. Iya. Kalau misalnya jatuh nggak nusuk orang gitu, makanya bengkok. Gitu. Kalau flat bar begini, kalau ada yang jatuh gitu nempel-nempelan, ketusuk gitu. Itu makanya dibengkokin. Jadi untuk lebih ke safety ya itu tuh ya. Safety. Menarik banget nih dunia per road bike-an ini. Menarik ya. Nah ini jadi aerodinamis itu posisi orangnya juga nunduk gitu. Senunduk itu. Kemudian dia sepedanya juga dites gitu, ada R&D-nya lah. Pakai wind tunnel gitu. Jadi kayak mobil. Kayak mobil ya, benar-benar. Benar-benar dites. Itu kenapa sih rodanya ketutup semua itu? Kenapa sih, Ki? Oke. Kenapa rodanya ketutup semua itu sebenarnya supaya nggak ada angin di antara roda-roda itu. Jadi sebenarnya dia harus memotong angin ke depan. Makanya tuh helmnya aja lihat tuh. Panjang ke belakang. Dan yang menarik di Tour de France itu ada satu stage di antara 21 itu stage time trial, ITT namanya, individual time trial. Dan itu mereka nggak start bareng, nggak balap gitu langsung, balap gitu nggak. Startnya satu-satu. Nah startnya satu-satu, terus kemudian di terakhir itu dikasih tanjakan tuh lihat tuh. Jadi di paling bawah kanan itu kelihatan tuh tracknya itu terakhir nanjak. Nah pas di tanjakan itu, cyclistnya ganti sepeda. Oh serius? Dia ganti sepeda. Nggak apa-apa ganti sepeda itu ya? Memang harus seperti itu. Jadi untuk supaya kita tuh tahu yang namanya sepeda road bike itu beda-beda. Ada buat nanjak, ada buat speed gitu. Time trial tuh kenceng banget. Tapi pas nanjak, dia berat. Time trial itu berat. Karena yang namanya kecepatan tuh butuh berat. Iya. Kalau kita terlalu ringan, justru ketebas angin melayang gitu. Gitu. Makanya pas tuh tanjakan baru butuh ringan. Jadi ini yang lagi mau ganti ya berarti ya fotonya ini ya. Yang kanan ini yang lagi dia mau ganti ini kayaknya. Benar. Dia mau ganti sepeda tuh. Jadi sepeda time trialnya ditinggalin, ganti sepeda climbing, naik. Wow. Nice. Seru ya. Jadi road bike itu musuh utamanya angin. Luar biasa. Iya. Terus udah gitu, ini kalau pemberi yang naik ini si pembalap ya, itu sepatunya tuh biasanya kan keras ya. Terus kalau lihat tuh bawahnya tuh keras tuh kenapa ya? Kenapa dia? Kayak ini nih. Nah ini. Jadi sepatunya itu nempel ke pedal. Jadi supaya cadence-nya itu kalau misalnya kita naik sepeda biasa nih, pas kaki kanan kita nekan ke depan, kaki kiri kan nganggur. Pas kaki kiri kita nekan ke depan, kaki kanan nganggur. Nah kalau road bike itu, kaki kita dikunci di pedal dua-duanya. Jadi waktu pas kaki kanan nekan, kaki kiri narik. Oh, biar full. Powernya tuh selalu itu. Biar nganggur ya. Biar nggak nganggur kakinya. Jadi yang sepeda yang paling bagus itu adalah sepeda yang bisa absorb power. Jadi yang namanya pro cyclist itu, kenapa dia dibuat sepedanya itu sedemikian rupa, terus grup setnya itu grup set bagus banget gitu, karena power mereka tuh luar biasa. Jadi kalau misalnya dilihat maksimum power, itu bisa nyalain pompa air loh. Oh serius? Powernya luar biasa. Oke. Kayak gitu, dia pakainya sepatu klip. Dan ini road bike itu udah sepedanya kayak begitu ya ceritanya ya tadi dengan range harganya. Terus aparelnya juga sama. Aparelnya tuh ya kayak yang tadi udah dibilang ya. Tokopedia atau Bukalapak itu open gitu buat orang-orang ngelihat. Jadi fotografer itu tahu tuh pakai baju apa nih. Kan sekarang tuh pakai baju apa? PNS tuh bukan pegawai negeri sipil tapi PS normal studio. Jadi ya memang
bajunya aja itu luar biasa. Oke. Ya, Karena anyway, ini sampai memang sekarang engineered ya. Maksudnya bukan ini ya. Maksudnya bukan ini ada bahannya apa, bentuknya apa, itu based on research and iya, udah ini testing. semua lah, maksudnya udah dipikirin semua tuh, riset semua kayak bentuk helmnya, kacamatanya itu ada. Kalau Oakley itu ada istilahnya prism road. Jadi ketika warna jalanan sama lubang itu bedanya tipis, prism itu bisa ngebuat itu tuh jadi kontras gitu. Jadi Kelihatan kita lebih bagus. lebih awas gitu. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Begitulah persepedahan ini. Nice. Ini nih gimana nih, Ki? Nah, Tadi kalau kan ini ngobrol mengenai sebenarnya group setnya apa? kalau ditanya sepeda itu komponennya apa aja sih gitu. Nah, makanya sepeda-sepeda Eropa tadi dibilang ya hanya jual frame set doang. Frame set itu yang tengah itu tuh Factor. Nah, Factor itu sepeda dari Inggris. Nah, wheel setnya, nah itu cuman ban. Oh, wheel setnya. Kemudian group setnya itu ya semua selain itu sisanya. semua. Nah, kemudian kalau orang Indonesia biasanya habis udah buat spek mahal nih, upgrade lagi. Ganti lagi cranknya biar apa istilahnya? Biar ringan. Terus habis itu ganti lagi RD-nya biar ringan. Sampai ringan, sampai ringan banget. 300 juta aja udah habis. Udah ganti ini, ganti itu udah. Tapi orang Indonesia itu luar biasa loh. Kalau kita ngeliat sepeda sekarang yang berkeliaran itu sepeda-sepeda, aduh, ampun. Luar biasa ya. Jadi, ya kayak kita lihat menggerakkan ini perekonomian bagus. Apa? Menggerakkan perekonomian bagus. Iya, jadi menggerakkan perekonomian Taiwan. Taiwan, nah itu gue baru pengen ngomong. Taiwan ternyata ekonomi. Tapi kan di sini kan, ini kan kalau ini juga kita berarti untuk yang beli di sini udah cukup mudah ya Ki ya. Untuk misalnya merek, walaupun dengan merek-merek Eropa atau merek-merek di Indonesia sekarang merek apa aja ada ya. Ada aja distributornya gitu. Cuman harganya lagi digoreng. Kacau banget. Jadi Polygon tuh kalau kita ke toko sepeda sekarang udah nggak ada stok road bike. Yang sisa MTB. MTB seli banyak. Tapi road bike habis. Totally habis, udah nggak ada lagi. Jadi kita mau nyari nih, kita punya uang. Yang nggak ada stoknya. Karena misalnya pengen sepeda ini nih harganya berapa? 120 ya, tapi nggak ada Pak barangnya gitu. Apalagi Polygon. Polygon tuh wah, laku keras ya. Laku keras. Jadi yang harganya 12 juta dibeli sama orang, dijual lagi 15 juta gitu-gitu. Lagi digoreng harganya. Jadi orang lagi seneng-senengnya ya sama road bike ini ya. Iya, lagi habis nih. Jadi di toko-toko juga kalau kita datang ke sana emang stoknya nggak ada. Gila juga gitu. Ya. Gila nih industri sepeda nih. Itu makanya ini tuh agak-agak mencengangkan ya, karena memang ternyata pas kita lihat weekend atau hari apa tuh yang sepeda tuh aduh luar biasa, apalagi di daerah-daerah. Orang Jakarta tuh kalau ke daerah diceng-cengin. Tanjakan dikit teriak gitu-gituin, karena Jakarta jalan flat-flat aja kan, sekalinya ke daerah benar. Gitu. Iya. Dicengin. Iya. Biasanya padahal kalau yang di Bandung kan minimal ke Tahura ya. Dago naik langsung. Dulu tempat tinggalnya Kang Raki ya, daerah Dago atas. Nah, itu enak tuh. Cobain Kang pakai sepeda. Iya. Oh, oke. Frame set, group set ya. Oke. Ini yang seru nih ya. Iya, terus ya inilah fenomenanya nih, karena aparel yang kayak begini yang tadi dijelasin ya. Nah, ini kan juga ada ininya nih, apa namanya, a set of apa ya, mungkin bukan hanya dari si sportsnya aja, tapi adalah ada juga nih di area dari sportsnya. Ada yang tadi cerita mengenai fotografer itu gimana nih, Kang Eki, boleh cerita sedikit nggak nih? Oke, jadi kalau fotografer itu sebenarnya kenapa ada, karena mereka juga terdampak pandemi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada beberapa fotografer kayak Cahyo Nugroho, itu kita bisa lihat CV-nya dia apa sih dulu sebelumnya gitu. Ya sekarang dia di pinggir jalan motoin orang gitu. Dan teman-teman yang lain. Jadi Tanjakan Kuningan itu ada sekitar 15 fotografer. Kemudian Tanjakan TVRI ada sekitar 5 atau 6
Yang rutin selalu ada kemudian gitu di stasiun Sudirman gitu ada. Banyak gitu. Jadi Oke. fotografer ini belakangan agak pro dan kontra ya, karena ada yang menuntut mereka kayak, wah ini fotografer liar nih gitu. Iya. Malah dipalak nih gitu kan. Sebenarnya bukan dipalak kan, fotonya kalau ada mau tebus silahkan, enggak ya udah. Atau kalau misalnya enak aja kita sepedaan main jepret-jepret aja gitu kan, nggak sopan nih gitu kan, ada yang sampai bilang kayak gitu loh, nggak sopan, maksudnya loh, orang tuh motoin tuh karena memang mereka juga bergaya loh di depan kamera gitu. Jadi jangan sampai kita mengakomodir beberapa orang yang tidak setuju gitu kan, kemudian mereka jadi kehilangan pekerjaan lagi. Kemudian orang-orang yang memang bener cari konten tiba-tiba pas ke Kuningan, lah mana nih fotografer nih? Ternyata udah ditertibkan gitu kan. Jangan sampai juga sih, kalau saya pribadi ya saya nggak tebus semua juga, ada beberapa yang bagus saya tebus, enggak ya udah gitu kan. Tapi maksudnya jangan sampai dipermasalahkan, karena lagi pandemi ya, orang-orang hiburannya ya salah satunya ini gitu. Tapi emang Ki, kalau di dunia fotografi, memang kalau bicara orang di foto itu memang selalu banyak jadi perdebatan. Jadi kalau di luar negeri apalagi ya, sensitif banget tuh kalau ada foto di post, si fotografer harus megang yang namanya model rilis sebenarnya. Jadi persetujuan dari orang yang difoto bahwa ini bisa dipublikasi. Gitu. Nah, memang kalau di Indonesia kan sebenarnya kita nggak terlalu ketat ya aturan-aturan yang kayak gitu. Nah, tapi paham itu juga sebenarnya udah di mana-mana. Jadi gue inget dulu gue pernah ada satu event yang kumpul orang berbagai negara gitu ya di Eropa. Waktu itu dibilang tuh, kita mau foto-foto nih, habis ada seminar gitu kan, rame-rame 200-an orang mau foto-foto, terus orang Amerika ngomong, ya ada orang Eropa nggak nih di sini gitu. Orang Eropa banyak nih yang yang sensitif kalau misalkan fotonya dimasukin di Facebook gitu. Betul. Jadi celah-celahannya begitu tuh di dunia tuh. Ya lumayan tuh yang gitu-gitu tuh, ada yang emang gue nggak mau sama sekali ada muka gue di internet gitu. Nah iya betul-betul. Ada yang begitu-begitu. Cuman ya apa ya? Ya benar juga sih sebenarnya. Ya nggak perlu. Ya mungkin perlu ditengahi aja ya, maksudnya kalau emang ada orang yang nggak mau ada fotonya ya dia cukup bilang, nggak usah ngomel-ngomel juga, cukup bilang foto saya tolong dikeluarin dari daftar gitu misalnya. Ini tinggal gitu doang. Paling gitu aja. Iya, gue pernah waktu itu soalnya ada acara apa di pokoknya ada acara di Jakarta, foto terus dimasukin ke sosial media. Marah orang ya, kenapa ada foto saya di sini gitu. Ini acara seminar gitu Ki, acara yang formal. Iya. Marah dia gitu, ngomel-ngomel loh itu. Marah-marah nggak mau. Ya ternyata ada orang-orang yang memang nggak mau aja. Ya gua nggak tahu lah alasannya apa, tapi dia nggak mau ada fotonya dia di internet gitu. Bener, ada kok orang kayak begitu. Ada, tapi kalau di Eropa memang ada yang namanya the right to be forgotten gitu, atau ya pokoknya gue punya hak untuk nggak ada di dalam ini ya. Nggak ada di mana-mana. Di internet tuh gue nggak ada sama sekali. Tapi gitu sih ya, memang ini biasa lah jadi perdebatan di mana-mana. Iya. Tapi menurut gue ini keren banget loh, seru gitu ya. Gue jadi kepikiran nih, lucu juga nih. Iya. Kita cari di dekat rumahnya Anya Geraldine gitu misalkan kan kita. Dia keluar kita foto. Tapi gak usah dicari, Anya Geraldine lewat Kuningan kok. Nah, kita bisa nongkrong bareng sama 15 fotografer tadi itu sebenarnya. Iya, kejepret pasti. Maksudnya 15 pasti masa nggak kejepret sih? Masa iya. Kalau ada dari sana tuh, parfumnya udah kecium kan? Udah langsung siap-siap. Seru ya, tapi maksudnya ini motivasi mereka mungkin sebenarnya adalah Anya Geraldine, cuman yang sisanya ya sekalian aja nyari uang lah gitu. Luar biasa. Ya, cuman jadi ini ya, si komunitasnya tuh jadi of course dari ini tuh jadi ada beberapa area juga yang supporting itu yang jadi hidup juga gitu, ya fotografi gitu, aparel, dan ini kan juga nggak semuanya, maksudnya kan mungkin kayak
kayak local industry-nya sepeda road bike itu kan itu beberapa jadi maju juga gitu, aparel gitu kan. Nggak semuanya kan beli yang puluhan juta gitu ya. Benar. Ada juga yang mungkin yang local brand gitu-gitunya gitu ya. Dan aparelnya tuh yang kalau gue lihat tadi banyak juga dari mulai sepatu, celana, belum lagi yang kecil-kecil, mungkin kayak tas lah atau apa, itu kan pasti jadi rame juga ya. Iya. Jadi nice. makin tertarik fotografer buat moto-motoin gitu. Betul. Ini bagus nih untuk perekonomian ini sebagai anak ekonomi positif. Ya, gitu ya, positif. Semoga selesai pandemi juga ya jumlah kendaraan berkurang. Itu juga tuh. Gitu. Benar. Karena ini salah satunya ya kemarin. Ini salah satu yang ini juga nih. Jadi kemarin itu gue lagi ini aja sih. Kenapa tadi gue nanya juga Ki mengenai safety. Karena gue nggak tahu ya, mungkin sekarang pandemi jadi lebih sedikit juga mungkin ya namanya mobil atau motor apa segala macam. Jadi sepeda juga mungkin udah bisa banyak ruang. Gue tuh kemarin di mana ya, di Minggu pagi nih, Antasari, daerah Antasari. Nah Antasari itu suka dipakai juga buat kebut-kebutan kalau Minggu pagi itu yang naik motor gitu. Waduh, gue jadi ini juga ya ya harus diperhatikan lah, safety-nya itu perlu di sini. Nah, ada satu lagi sih sebenarnya yang dari tadi kita bicara harga adalah yang lagi ngetren juga sekarang, begal sepeda. Itu juga di mana-mana banget gitu. Menurut gua itu lumayan mengerikan ya. Kayaknya nggak cuman kalau dulu awal-awal kan kayaknya di tengah-tengah kota, sekarang tuh di pinggir-pinggir juga mulai banyak kan gitu. Kemarin ada kejadian di Bintaro dan segala macam gitu. Nah itu juga sebenarnya harus hati-hati ya. Memang begitu suatu industri jalan ya, orang jahatnya juga iya kan mulai mencari mangsa di sana gitu. Nah itu juga harus hati-hati banget tuh sebenarnya. Apalagi akses mereka ke ke shopping online. Nah itu dia. Gampang banget kan, tinggal buka aja, liatin nih harganya berapa, kelihatan orang ini, wah itu. Iya. Pokoknya semakin berbahaya lah kalau misalnya ngelihat kejahatan. Makanya sekarang tuh ada jasanya tuh, jasa pengamanan bersepeda tuh ada loh. Oh gitu? Ada. Jadi kita sepedaan tuh dijagain dari depan sampai belakang. Gitu. Naik motor gampang lah, kecepatan 30, 40. Benar. Cuman dia harus nemenin aja nih orang-orang sepedaan 2 jam kan. Aduh, bosan juga nih nungguin. Udah dibayar nggak apa-apa 2 jam dibayar. Sebagai ini ya. Tapi I think that's necessary sih. Ya kalau misalnya sepeda lu 300 jutaan kan. Susah gue juga apa-apa ya. Bayar polisi kalau sepeda gue segitu sih. Itu kan bahaya juga. Itu rame-rame ya, patungan pasti ya. Iya. Bawa fotografer jalan juga ada tuh, fotografer yang naik motor gitu. Wah, pokoknya supply demand banget gitu. Si sepeda. Nah, kayak gini-gini kan juga jadi ekonomi nih, yang kayak gini-gini ya. Muncul kan. Event konser berkurang, tapi live konser berkurang, tapi event live sepedaan bertambah ya. Jadi untuk para ini oke. Nice. Nah, Ki, mungkin sebagai ini nih penutup dari ini ya. Pengen tahu untuk just quick tips aja, terutama untuk road safety dan ini, karena kan ini ada banyak nih kata dari untuk sepedahannya juga, dari sisi speednya juga mungkin kan terus sudah gitu mungkin dari jarak juga gitu, karena kan banyak yang suka jarak-jarak jauh. Mungkin top 3 safety tips gitu untuk teman-teman yang terutama baru mulai untuk bersepeda road bike itu apa Ki? Apa yang biasanya sangat penting untuk diperhatikan? Oke, pertama yang paling penting itu perhatikan keamanan sepeda dan pesepedanya ya, itu nomor 1 ya, karena kadang-kadang kita nggak bisa atur faktor eksternal, jadi minimal internalnya kita kuatin dulu. Pertama, kayak helm itu mandatory. Yang kedua, kita juga harus mengukur diri, maksudnya internal itu ya itu. Jadi
kalau misalnya kita memang belum mampu untuk bersepeda berbaris-baris gitu, mendingan jangan dulu. Karena itu dibutuhkan handling yang bagus gitu. Nah, kemudian itu kan pertama ya, internal kita dulu. Yang kedua, kita kalau bisa sepedahan kalau baru-baru nih, jangan sendirian. Jangan sendirian ya. Ada memang beberapa orang yang tipikal ekstrovert dan introvert ya. Kalau orang-orang ekstrovert itu kalau nggak ada teman nggak jadi goes. Nah, kalau introvert biasanya, gue mau sendiri mau 100 kilo. Ada tuh orang kayak gitu. Nah, jadi ketika dia bersepeda sendiri itu berarti kan risikonya meningkat. Gitu. Itu yang pertama internal kita, yang kedua jadi ada itu goes body gitu-gitu ya minimal ya. Oke. Terus yang ketiga itu, nah ini nih, know your body gitu. Maksudnya kalau misalnya kayak kurang tidur gitu, jangan goes dulu deh. Terus habis itu kalau misalnya kita udah terbiasa mainnya kayak speednya 25, 28 gitu, jangan coba-coba ikut yang 40 dulu. Ingat ada tahapnya. Jadi ngukur diri juga gitu. Jangan sampai kita nggak terlalu nggak kebayang sama kita gitu. Atau misalnya ada kemarin tuh Desember, Rafa Festif nih 500 kilo dalam waktu tanggal 24 sampai tanggal 31 gitu. Cuman berapa hari doang gitu, dari Christmas sampai New Year gitu. Ada tuh orang-orang yang baru-baru, ayo hari ini 200 yuk gitu. Emang pernah gue seberapa? 50 pernah nggak? Baru sekali 50, tapi mau 200. Tapi iya aja gitu. Wah, itu bahaya juga. Jadi jangan diforsir gitu ya. Iya, jangan diporsir lah pokoknya gitu. Betul. Jadi pertama sepeda dan aparelnya siapkan ya. Kayak kacamata tuh sebenarnya iya memang kacamata buat gaya. Cuman kalau kecepatan segitu nggak pakai kacamata, bayangin. Mata kena apa tuh bisa bahaya banget. Jadi kacamata tuh bukan buat gaya-gayaan doang. Helm juga sama. Dan helm sepeda sama motor tuh beda. Sepeda tuh helmnya ringan dan kalau misalnya jatuh kepala kita kena gitu, pecah helmnya gitu. Jadi helm yang pecah ketika kita jatuh tuh bukan helm yang jelek. Justru bagus karena pecahnya itu didistribusikan, benturannya didistribusikan ke helm gitu. Kalau helmnya nggak pecah, kepala kita yang pecah. Gitu. Benar. Nah, jadi kita perhatikan juga gitu safety aspeknya. Itu aja sih yang 3. Nice. Oke. Makasih banyak nih Ki, udah sharing ini ya. Karena banyak sekali nih yang menurut gua ini totally new ya gitu. Dari mulai bahannya, terus kayak gitu bagaimana orang tuh bersepeda gitu ya, ngegrupnya seperti kayak gimana, terus kayak gitu bagaimana kita identifikasi sebenarnya perlunya yang kayak gimana juga ya. Kalau saya memilih sepeda ya, apalagi kan mungkin investasinya juga relatif lebih besar mungkin ya gitu ya. Nggak, jadi maksudnya kita jadi lebih mengerti kan, nggak asal gue pengen lah ikut-ikutan misalnya kayak gitu kan. No. Gitu. Terus yang beberapa yang terakhir juga beberapa penting tuh kita juga ngelihat-lihat juga apa yang kita know your limit juga mungkin gitu ya. Jadi nggak ini kayaknya keren nih gitu. Gitu. Dicobain lah, itu mungkin perlu diwaspadai. So sekali lagi terima kasih banyak nih Mas Eki udah Sami-sami. Memberikan insight ya dan knowledge ya, karena kita sampai disiapin juga nih presentationnya. Terus keren banget. Baru sekali ada yang presentasinya. Iya bener nih. Karena yang mau diomongin bentuk gitu. Kalau nggak mungkin. Benar. Tapi jadi clear gitu. Kita jadi clear, tahu misalnya type-nya seperti kayak gimana. Terus kayak gitu. Even some new itu gue sangat tertarik tadi ketika cerita mengenai Grand Tour apa aja. So I think kalau pencapir semua di pemirsa ya juga yang ngedengerin dan nonton ini sangat bisa dapat insight juga ya. Jadi next time kalau denger Tour de France misalnya gitu, lu tahu kenapa orang ini pakai baju kuning? Iya benar. Polkadot ya, hijau. Kenapa ban sepeda ketutup semua itu, Bin? Nah itu tuh penting tuh. Penting ini gitu. Oke, baiklah kalau gitu. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Eki. Sampai ketemu. Sami-sami Kang Ebin, Kang Raki. Thank you, Ki.
Thank you, Brad. ya. Thank you. Bye.